Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan video pendek terkait materi-materi dasar atau gambaran umum dari farmakologi dan kimia medisinal. Yang mana materi ini juga merupakan bagian dari buku farmakologi kimia medisinal yang akan kami terbitkan. Adapun materi hari ini kita akan membahas tentang enzim dan reseptor obat berupa enzim. Kita coba lihat gambaran utuh atau gambaran umum dari pembahasan ini. Oke, mungkin kita awali dulu dengan sedikit gambaran singkat siapa itu enzim. Seperti yang disampaikan pada video sebelumnya bahwa protein itu adalah mesin biologi dari atau mesin dari makhluk hidup. Enzim juga merupakan protein. Nah, kalau di video sebelumnya itu kita membahas protein yang bukan enzim, artinya dia berfungsi tanpa ada pembentukan reaksi atau senyawa baru. Tidak ada pemutusan atau pembentukan ikatan kimia. Sementara enzim ini dia terjadi pembentukan atau pemutusan ikatan kimia sehingga ada produk yaitu senyawa baru. Protein di sini pun harus pada level kita bahas pada level tersier hingga quaterner. Saya kira kemarin sudah dibahas di video sebelumnya apa itu tersier dan quaterner. Artinya kalau proteinnya sudah tidak lagi konformasi tiga dimensinya natural, maka mungkin dia berfungsi sebagai nutrisi tapi tidak berfungsi sebagai enzim. Oke, kemudian enzim ini dia sangat spesifik untuk reaksi kimia tertentu sehingga pada makhluk hidup bisa dibayangkan mungkin bisa ribuan lebih mungkin enzim ada pada sel karena memang tugas atau peran sel itu sangat banyak. Nah, untuk peran itu harus ada enzim. Oke, jadi enzim di sini untuk mempercepat terjadinya reaksi. Nah, seperti digambar di sebelah kanan ini bahwa si enzim itu menyiapkan channel, menyiapkan pocket, menyiapkan saluran untuk substrat berikatan pada sisi aktifnya, sehingga nanti si substrat tadi akan dibantu reaksinya untuk membentuk produk yang baru. Oke, karena ini ruang lingkupnya farmakologi dan kimia medisinal, farmakologi artinya ilmu yang belajar farmakon dan logos, ilmu yang pelajari obat, kimia medisinal ruang lingkupnya menemukan obat, mengembangkan dan juga memahami atau memahami interaksi obat dengan reseptor atau protein pada level molekular. Karena kita berbicara interaksi obat dengan enzim, maka obat itu akan ditargetkan pada sisi aktif enzim pada umumnya. Karena enzim punya catalytic site atau juga ada catalytic residu atau asam amino. Nah, sampai saat ini yang dikenal itu ada dua jenis dua kelas catalytic residu. Yang pertama catalytic diet dan yang kedua catalytic triad. Yang catalytic diet itu artinya ada dua residu aktif. Kalau catalytic triad itu artinya ada tiga residu aktif. Nah, enzim ini juga membutuhkan koenzim atau kofaktor. Jadi biasa disebut koenzim itu kalau kofaktornya dari senyawa organik. Kalau dari logam itu disebut kofaktor. Untuk obat yang menargetkan enzim itu pada umumnya bertujuan untuk menghambat enzim. Contoh enzim sikloksigenase, contoh ACI ya, itu yang dua enzim yang luar biasa dikenali. Mereka menghambat fungsinya sehingga
produk yang dihasilkan dari enzim tersebut diharapkan bisa mengurangi masalah yang ditimbulkan oleh penyakit. Oke. Nah, karena ini hanya gambaran umum, saya kira nanti akan ada video-video detail, tapi ini masih mencoba memberikan gambaran utuh saja dulu, karena yang saya alami adalah belajar ilmu kesehatan, baik di farmasi dan kedokteran. Ini yang sulit ini menyatukan informasi atau puzzle-puzzle yang bersebaran. Nah, yang sulit sehingga dirasa mempelajari ilmu farmasi, ilmu kedokteran sulit. Nah, kita mencoba belajar bersama bagaimana memulai dari gambaran yang utuh sehingga nanti kita akan selanjutnya mencoba ke hal-hal yang lebih spesifik atau lebih detail. Nah, untuk video kali ini hanya satu contoh enzim yang ditarget oleh obat. Yang saya pilih adalah siklooksigenase atau enzim yang berperan pada pembentukan prostaglandin dari substrat asam arakidonat. Kenapa saya pilih siklooksigenase? Karena saya kira ini obat yang paling populer, mulai dari anak-anak sampai usia lanjut. Semua mengenal siklooksigenase, target dari NSAID, obat penghilang nyeri, ya, inflamasi dan lain-lain. Oke, di sini struktur kristalnya menunjukkan adanya tempat berikatan atau binding site atau active site dari siklooksigenase terhadap si asam arakidonat. Nah, ini bisa dilihat itu di yang selingkari warna kuning. Itu disitulah asam arakidonat bisa masuk melalui saluran tersebut dan dimulai reaksinya oleh siklooksigenase. Mungkin perlu juga dijelaskan penamaan enzim ini cukup menarik ya. Jadi siklooksigenase ini artinya si enzim ini bertugas untuk menghasilkan ring system. Pada prostaglandin ini kebetulan cyclopentane dan juga ada oksigenase, artinya penambahan molekul oksigen. Jadi enzim ini membentuk cincin ring system dan menambah oksigen. Nah, itu fungsinya. Nah, dia adalah homodimer. Artinya homodimer ini artinya dia dua monomer yang identik yang mengandung heme, artinya ini gugus senyawa protoporfirin yang berikatan pada ion logam, yang di sini besi. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke yang interaksi dengan obatnya, kita perlu sedikit memahami, memang tidak mudah, tapi mudah-mudahan nanti dari video ini bisa menjadi dasar untuk mencari materi-materi lain. Tapi ini hanya sedikit gambaran utuh dari mekanisme natural dari si siklooksigenase ini. Jadi siklooksigenase ini pada awalnya dia harus diaktifasi. Nah, karena dia adalah catalytic diet, artinya dia punya dua residu pada catalytic site. Nah, di sini pada struktur ini catalytic site-nya atau catalytic residunya adalah tirosin sequence 385 dan histidin sequence 207. Nah, yang diaktifasi, artinya yang tahapan awal ini yang diaktifasi adalah siklooksigenase. Bagaimana mengaktifasinya? Siklooksigenase ini pada residu tirosin 385 ini akan dioksidasi sehingga dia menjadi tirosil radikal. Nah, yang mengoksidasi adalah si koenzim ini, si heme ini. Si heme ini yang ada di bagian atas kanan ya, atau di atas saya pasnya, di atas saya itulah yang mengoksidasi dari si tirosin 385. Bisa dilihat ini interaksinya dan panjang ikatan pun masih sekitar 3,6 maksimum 5 Armstrong. Artinya interaksi ini masih mungkin sangat mungkin terjadi. Dan inilah yang mengoksidasi dari si tirosin 385. Tirosin 385 yang teroksidasi atau yang dikenal sebagai tirosil radikal ini posisinya pas pada atom C13 pada asam arakidonat. Yang di sini kebetulan prochiral ya. Nah, disinilah memulai
terjadinya abstraksi hidrogen dari asam arachidonat. Nah, saat si hidrogen dari asam arachidonat ini terabstraksi atau terlepas dari asam arachidonat, maka yang menjadi radikal adalah asam arachidonat yang dikenal sebagai arakinonil radikal. Nah, disinilah dia pada kondisi ini atau pada step ini dia siap menerima oksigen, kan siklooksinase tadi adanya pembentukan siklopentan dan penambahan oksigen. Nah, pada kondisi ini dia siap menerima oksigen. Rangkaian proses ini. Nah, saat dia sudah ditambah oksigen, maka dia akan menjadi prostaglandin. Tetapi prostaglandin di sini masih belum stabil. Nah, dari si heme ini atau protoporfirin dengan si ion besi ini akan membantu mereduksi prostaglandin G2 yang biasa dikenal sebagai G2 menjadi prostaglandin yang lebih stabil atau prostaglandin H2. Nah, di sini saya kira gambaran singkat dari mekanisme natural dari si enzim siklooksigenase dalam menambahkan ring sistem atau cincin siklopentan pada prostaglandin dan penambahan oksigen pada asam arachidonat sesuai namanya siklooksigenase. Selanjutnya kita coba membandingkan kristal struktur. Oke, tapi sebelum itu kita coba pahami dulu kenapa enzim ini bisa mempercepat reaksi. Nah, ini merupakan hal yang sulit pada awalnya bagi saya untuk melihat gambaran utuh bagaimana si enzim ini bisa mempercepat reaksi. Ternyata dengan bantuan perkembangan bioinformasi sekarang, kita dengan mudah melihat dan mensimulasikan, mengilustrasikan bagaimana sistem enzim ini terjadi. Oke, jadi bisa dilihat di sini bahwa si asam arachidonat ini masuk ke dalam suatu channel, suatu kantung, suatu saluran, dan dia dibungkus dan berinteraksi bersama dengan bagian-bagian enzim atau bagian-bagian siklooksiggenase. Ada banyak sekali residu di situ. Dan di situ yang warna biru muda itu menandakan interaksi polar, dan yang hijau itu interaksi hidrofobik. Nah, interaksi inilah yang sebetulnya interaksi ini kan artinya ada interaksi energi antara si substrat dengan si enzim. Nah, pada tahun 1940, Linus Pauling menyatakan bahwa enzim itu sangat baik untuk mengkatalisis karena mereka jenis ikatan dan keunikan konformasi interaksinya lah yang saling atau yang mampu menurunkan energi aktivasinya. Karena yang seperti yang disampaikan di video sebelumnya bahwa dalam suatu molekul itu ada energi atau ada entalpi sistem yang dapat kita hitung pada ikatan antar molekul atau ikatan antar atom. Nah, energi pada enzim atau protein inilah yang membantu untuk menurunkan energi aktivasi tadi, sehingga bisa tercapai suatu tahapan di mana substrat ini bisa dengan mudah direaksikan. Nah, karena reaksikan ini artinya terjadi pemutusan dan pembentukan ikatan baru. Nah, energinya didapat dari lingkungan yang disiapkan oleh si enzim, khususnya pada catalytic site atau pocket ini atau pada saluran ini, sehingga energi aktivasinya menurun. Dan energi yang dibutuhkan itu kalau tanpa si enzim itu akan sangat besar untuk memutuskan ikatan ini, tetapi energi yang disiapkan oleh si enzim ini sudah mampu atau cukup untuk memutus ikatan hingga membentuk produk baru. Jadi mungkin dari gambar ini bisa dengan mudah untuk kita lihat, oh ternyata enzim itu begini ya, dia dengan energi potensial atau enthalpy system pada protein atau pada enzim ini yang sangat unik dan pas atau fit
untuk si substrat ini membantu menurunkan energi aktivasi untuk memulai suatu reaksi. Jadi mungkin itu mudah-mudahan bisa menjawab kenapa enzim bisa mempercepat reaksi. Oke, selanjutnya saya ambilkan juga satu contoh gambar kristal, struktur kristal dari si ibuprofen yang berikatan pada siklooksinase 2. Ada COX-1, ada COX-2, tapi itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Saya mencoba membuat video yang pendek, jadi nggak usah terlalu lama. Oke, di sini terlihat bahwa bukan lagi asam arakidonat yang berada pada si pocket tersebut, tetapi sudah ibuprofen. Nah, memang ibuprofen ini kita kenal juga sebagai NSAID atau obat penghilang nyeri atau inflamasi, bahkan juga bisa untuk menurunkan panas. Oke, pertanyaannya kenapa ibuprofen yang berikatan dengan sikloksinase bukan asam arakidonat? Nah, ini karena afinitas dari ibuprofen itu lebih kuat jika dibanding dengan asam arakidonat. Nah, pertanyaannya bagaimana menentukan afinitas suatu molekul atau satu senyawa? Nah, ini masih gambar umum. Sebetulnya nanti akan saya siapkan satu video juga khusus yang akan membahas tentang afinitas. Tapi di sini saya mencoba memberikan gambaran umum bahwa dari volume molekulnya saja ini lebih kecil si ibuprofen. Karena untuk gate atau pintu atau gerbang dari si tempat masuk enzim tadi kan tidak terlalu besar tuh untuk masuk substratnya. Nah, semakin saya kira kalau dia terlalu besar, artinya ini hanya salah satu contoh ya, kenapa dia punya afinitas. Walaupun tidak hanya itu, karena afinitas juga ditentukan oleh geometri struktur molekul, kemudian yang terukur dari van der Waals energinya. Apa itu van der Waals energi? Van der Waals energi itu interaksi temporer antara dua molekul nonpolar ya. Tapi itu juga akan saya bahas karena ini akan terlalu panjang kalau saya jelaskan juga. Dan selain volumenya, selain geometrisnya, juga ada fleksibilitas rantai samping dari asam amino atau residu tersebut. Nah, artinya si ibuprofen ini afinitasnya lebih bagus, sehingga si enzim sikloksinase ini lebih memilih si ibuprofen ini untuk masuk ke dalam active site-nya. Oke. Kemudian ini contoh atau target obat atau reseptor berupa enzim. Yang tadi seperti inhibitor of cyclooxygenase such as aspirin, ibuprofen, naproxen, ketorolac, indomethacin. Kemudian ada penghambat atau inhibitor angiotensin converting enzyme yang ini juga sangat terkenal nih, penurun tekanan darah ya, captopril, lisinopril, benazepril. Kemudian ada inhibitor of xanthine oksidase seperti allopurinol untuk obat asam urat. Kemudian ada sebenarnya banyak sekali ya. Saya hanya memberikan sedikit contoh. Ini ada juga yang cukup terkenal nih, si penghambat pompa proton. Nah, ini mohon maaf saya lupa nulis nama obatnya. Ini inhibitor of the enzyme system of hydrogen potassium adenosine triphosphate atau yang biasa dikenal sebagai penghambat pompa proton. Nah, ini perlu disampaikan juga karena saya sering sekali mendapati orang tidak tahu pompa proton itu apa, pompa proton itu apa. Pompa proton itu enzim. Ya, ini dia juga enzim. Nah, ini contoh obatnya omeprazol. Nah, jadi ini hanya contoh ya. Nanti mudah-mudahan akan ada beberapa video lagi yang khusus membahas tentang ini. Karena harapan saya hanya video pendek sehingga tidak bisa maksimal penyampaiannya. Karena terlalu panjang nanti takut tidak maksimal. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan diberikan kesempatan lagi untuk melanjutkan pembuatan video-video selanjutnya dan bisa segera launching dari buku Farmakologi Kimia Medisinal. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.